Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas rekomendasi varietas yang menurut kami paling mendekati sempurna. Apa kelebihannya dan kenapa sahabat petani semua perlu menanam ini? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas rekomendasi varietas yang menurut kami paling recommended sampai sejauh ini. Banyak kelebihan dari varietas ini, tentunya kita akan mengimbangi dari kelemahannya. Nah, mulai dari pertama, kenapa kita perlu berbijak dalam menentukan varietas? Varietas itu bisa dikatakan hanya dari segi biaya itu hanya menyumbang sepersekian persen, tapi untuk keberhasilan budidaya itu pengaruhnya sangat tinggi. Perawatan yang optimal, tapi ketika varietasnya sudah keliru, bisa jadi perawatan yang kita lakukan itu akan sia-sia atau mubazir. Nah, perlu pemahaman khusus atau pertimbangan-pertimbangan khusus yang perlu sahabat petani semua pertimbangkan supaya pemilihan varietas itu bisa tepat. Nah, tentunya ini perlu mengetahui melalui uji lokasi, kemudian melalui uji hama dan penyakit dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini kami baru bisa menemukan atau bisa menjawab ketika banyak pertanyaan rekomendasi yang paling sesuai atau yang paling recommended itu apa. Nah, saat ini insya Allah kita akan membeberkan. Poin pertama itu ya, jadi pentingnya pemilihan varietas itu sangat penting untuk keberhasilan budidaya. Yang kedua, mengingat biaya atau modal untuk budidaya tanaman cabai itu tinggi, mulai dari perawatan, kemudian dengan resiko kegagalan yang cukup tinggi, ditambah lagi dengan harga jual yang tidak menentu atau bisa dikatakan sangat fluktuatif, mulai harga di bawah 5.000 bahkan mungkin sampai saat ini lebih dari 80.000. Jadi fluktuasinya itu sangat tinggi. Mulai dari pertama, dari penanaman itu sudah cukup beresiko, kemudian menanam belum tentu berhasil, kemudian ketika perawatan biayanya sudah cukup mahal pun itu belum tentu berhasil. Belum tentu berhasil ketika sudah panen, harganya belum tentu terlalu tinggi atau bahkan bisa dikatakan sangat murah. Nah, untuk mensiasati hal tersebut kita perlu berbijak atau mencoba untuk meminimalisir tingkat kegagalan. Salah satunya adalah dengan pemilihan varietas yang tepat. Lahan tempat saya berdiri ini dikenal sebagai daerah yang endemik mengenai tingkat kelayuan, kemudian virus kuning. Nah, video ini akan mencoba membahas atau menjawab hal tersebut. Jadi biasanya ketika ditanam di lahan di daerah sini itu sudah berhasil, itu tidak menutup kemungkinan di daerah luar itu akan cenderung berhasil. Karena di sini bisa dikatakan sudah sangat endemik, apalagi dari serangan virus kuning. Lahan tempat saya berdiri ini bisa dikatakan virus kuningnya bisa dikatakan nol, bahkan mungkin sejauh mata saya memandang itu tidak menemukan tanaman yang kuning. Yang kedua, ini produktivitasnya sangat tinggi. Kemudian yang ketiga adalah tanamannya mau tinggi. Yang sangat menarik dari varietas ini adalah tingkat ketahanan terhadap layu. Banyak varietas yang mengklaim bahwa dirinya itu sudah tahan terhadap serangan virus, tahan maupun toleran, tapi biasanya itu mempunyai titik lemah, yaitu di tingkat kelayuan. Lahan ini seharusnya tingkat kelayuannya tinggi. Kenapa saya bisa mengatakan hal tersebut? Lahan ini bisa teman-teman lihat, samping kanan kirinya ini adalah ternaungi dengan pepohonan tinggi. Kemudian sistem sawahnya adalah tada hujan. Melihat bedengannya itu tidak terlalu besar, bahkan bisa dikatakan sangat kecil. Dan ini awalnya ditumpang sarikan dengan tomat, kemudian jagung. Bisa dibayangkan tingkat kelembaban dari tanaman cabai tersebut. Menurut kami harusnya itu angka kematian harusnya tinggi, diperparah dengan jarak tanam yang cukup tepat. Tapi varietas ini membantah semua hal tersebut gitu ya. Jadi kita akan mencoba menggabung beberapa video atau menyambung video ini dengan video selanjutnya. Kita akan mencoba menguatkan kekuatan atau kelebihan dari varietas ini. Dan insya Allah kita membandingkan di beberapa lokasi, alhamdulillah dijumpai dengan hal yang sama atau dengan karakter yang sama. Yang pertama adalah produktivitasnya yang tinggi, kemudian umur tanaman bisa dikatakan
genjah atau cepat atau normal, tidak terlalu lama. Kemudian hal yang sangat menarik itu adalah toleran terhadap layu. Ini cuacanya masih sangat ekstrim, curah hujan masih sangat tinggi, di bawah pohon atau lahannya ini ternaungi sehingga pencahayaan kurang maksimal, jarak tanam ini terlalu rapat, kemudian lubang tanam ini juga terlalu banyak. Ukuran bedengan kecil, seharusnya angka kelayuan atau angka kematian di lahan ini harusnya sangat tinggi. Tapi kenyataan di lapang, lahan ini membantah semua hal tersebut, membantah asumsi saya bahwa angka kematian harusnya tinggi. Bisa dilihat sahabat petani semua bahwa hampir di atas 99% ini tanaman hidup. Tingkat kelayuan bisa dikatakan sangat minim, bahkan saya belum menjumpai, mungkin ada tapi hanya hitungannya adalah tinggal 1-2, hanya 1-2. Mengingat kondisi yang sudah saya paparkan di awal tersebut, ini angka kematiannya harus tinggi, tapi ternyata tidak demikian. Kami menyimpulkan atau berasumsi bahwa tanaman ini memang cocok atau mempunyai daya ketahanan terhadap serangan jamur maupun bakteri yang khususnya yang biasa menyebabkan kelayuan dari sistem perakaran. Oke ya sahabat petani semua, saya akan mencoba menunjukkan ini untuk ketinggian tanaman. Ini kategorinya sedang, tidak terlalu tinggi gitu ya, jadi cukup biasa, hanya sekitar 150-170 cm. Kemudian untuk jarak tanam ini hanya sekitar di bawah 40 cm. Kemudian di bagian tengah diberikan lubang susulan, kemudian bedengannya kecil. Nah, untuk bagian tengah ini awalnya ditumpang sarikan atau diselang-seling dengan tanaman jagung dan tanaman tomat. Dari segi kelembaban ini bisa dibayangkan ini sangat lembab. Kemudian masih ditambah dengan pepohonan-pepohonan yang bisa dikatakan cukup tinggi. Intensitas matahari di sini tentunya tidak maksimal. Harusnya angka kematian itu sangat tinggi, tapi varietas ini membantah hal tersebut. Jadi meskipun ditanam di lahan yang ekstrim, di cuaca yang ekstrim, yang seharusnya angka kematian itu tinggi, alhamdulillah sampai sejauh ini tanaman masih sangat aman. Oke ya, jadi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, tingkat kelayuan itu bisa kita minimalkan dari perawatan, tapi bisa ditunjang dari pemilihan varietas yang tepat. Varietas ini bisa dikatakan atau bisa sahabat petani semua coba, karena ini telah melalui beberapa kali percobaan di beberapa tempat. Hasilnya alhamdulillah sama, meskipun di cuaca ekstrim, kemudian lingkungan yang ekstrim, angka kelayuan bisa dikatakan sangat minim. Kelebihan yang kedua ini adalah tingkat produktivitasnya cukup tinggi. Kemudian hal yang sangat menarik adalah virus kuning. Biasanya itu menjadi momok untuk sahabat petani semua, apalagi di daerah endemik. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini belum ada dari total keseluruhan tanaman di tempat saya berdiri ini yang mengalami virus kuning. Oke ya sahabat petani semua, jadi pada intinya pada kesempatan kali ini saya mencoba menjawab pertanyaan yang sering diajukan mengenai rekomendasi varietas. Untuk kelebihannya yang pertama adalah produktivitas tinggi, kemudian daya ketahanan terhadap virus ini bisa dibuktikan. Sampai sejauh ini belum ada yang terkena virus kuning. Kemudian hal yang sangat menarik dari varietas ini adalah mengklaim toleran virus, dan sudah kita buktikan bahwa di beberapa lokasi meskipun ditanam di cuaca yang ekstrim, kemudian di lingkungan yang ekstrim, angka kematian bisa dikatakan masih sangat minim. Mungkin tetap ada, tapi persentasenya sangat kecil. Sahabat petani semua bisa melihat kondisi tempat saya berdiri ini, seharusnya tingkat kelembaban ini cukup tinggi, angka kematian, angka kelayuan itu harusnya tinggi, tapi sampai sejauh ini masih bisa dikatakan sangat minim. Mungkin sahabat petani semua sudah penasaran dengan varietas apa yang ada di tempat saya berdiri ini. Ini merupakan salah satu produk terbaru dari MMT Seed yang insya Allah akan di launching dengan merek Absolute 69. Di sini sudah dituliskan bahwa ini sudah toleran atau tahan terhadap virus dan toleran terhadap layu. Saya ingatkan kembali, tahan kepada virus, jadi bisa dibuktikan bahwa ini memang memiliki tahan, bukan sekedar toleran. Kalau toleran itu mungkin persentasenya masih 50-50, masih ada kemungkinan kuningnya, tapi kalau ini insya Allah bisa dikatakan sangat berhasil untuk ketahanan terhadap kuningnya. Kemudian mengenai toleran layunya, bisa dibuktikan di lahan ini memang cukup toleran, baik itu layu dari bakteri maupun dari jamur. Intinya dari ketahanan terhadap layu itu ya yang bisa kami sampaikan. Nanti kita akan mencoba menguatkan kembali
pada video kami selanjutnya, karena kami juga belum menyebutkan kelemahannya. Tentunya di balik kelebihan itu pasti ada kekurangan. Nah, untuk video selanjutnya kita akan mencoba membahas kelebihan lain dan kekurangan dari varietas ini. Semoga ini bisa membantu sahabat petani semua dalam usaha meminimalisir tingkat kegagalan dan menjaga supaya asa untuk berproduksi maksimal, kemudian meningkatkan tingkat keberhasilan itu menjadi lebih tinggi. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.